Ketika kita sudah mulai paham bahwa diri kita ini ya hampir sama persis sama orang lain. Perbedaannya cuma kita itu nggak dididik untuk melatih melihat diri kita. Selama kita TK sekolah ya, sekolah formal dari TK sampai kuliah, tidak pernah guru ada yang mengajarkan untuk melihat diri sendiri. Tugas kita cuma melihat pelajaran, ulangan. Ya, tes, ujian. Sehingga banyak orang itu terbentuk dirinya dari deskripsi yang dibuat oleh lingkungan. Lingkungan yang minta dia untuk jadi penjahat ya jadi penjahat. Lingkungan yang membuat dia jadi pecundang ya pecundang. Lingkungan yang membuat dia hebat ya jadi hebat. Tapi dia nggak pernah tahu tentang dirinya. Bahwa diri ini bisa lebih hebat dari deskripsi yang orang berikan. Bahwa diri ini punya keunikan yang memang berbeda dengan orang lain. Oke. Maka sesi pahami diri itu mengajak Bapak Ibu sekalian sekali lagi supaya betul-betul ya bersama dengan dirinya sekarang. Jangan lagi kita itu menjauh dengan diri kita dan menjadi orang lain. Oke? Nah, berikutnya kita perlu dorong diri kita. Silakan dijawab. Apa saja yang perlu saya pelajari supaya saya ini bisa lebih hebat? Kita harus tahu kita ini kurang apa. Ya. Lalu supaya kita lebih baik ke depan, apa yang kita harus lakukan? Belajar apa? Ya. Untuk bisa jawab yang pertama, pertanyaan pertama ini kita harus tahu dulu apa yang kita perlukan. Maka pertanyaannya, apa sih yang kurang dari saya dan apa yang perlu saya pelajari? Yang kedua, apa saja yang perlu saya kembangkan? Yang ketiga, hal apa saja yang perlu saya kurangi? Cuma 3 ya. Oke. Jadi Bapak Ibu fokus kepada hal baik yang perlu Bapak Ibu kembangkan. Ya. Tanya kepada diri kita sendiri, saya ini punya kekuatan apa sih yang perlu saya kembangkan? Sehingga saya harus pelajari. Sehingga saya harus menambah waktu untuk mendalaminya. Ya Allah. Iklan. Ya. Cari tahu apa kekuatan saya. Ya. Kalau nggak tahu tanya tetangganya nih loh sekarang. Teman-teman, tadi kalau selama saya bicara kelihatan nggak sih saya punya kekuatan di mana sih? Boleh. Ya, kalau tidak bisa menemukan sendiri, silakan boleh tanyakan. Oh, bapaknya itu. Oh, bapaknya lihat itu ya. Terus siapa lagi? Ibunya. Oh ya. Om. Makasih dong. Makasih mana? Mana? Dikembangkan dari kekuatan itu dan berikutnya temukan kekurangannya. Kekurangan kita ini apa? Apakah kita suka menunda? Apakah kita suka bermalas-malasan? Atau kurang rencana yang besar untuk kehidupan yang lebih baik? Tuliskan, ceritakan ke teman-teman. Ini bisa diceritakan dengan cara deskripsi saja, nggak harus per pertanyaan. Misalnya ceritanya gini, oh ya kekuatan saya itu saya suka belajar, saya suka membaca, lalu saya ingin mengembangkan dengan cara menulis buku. Rencana saya akan menulis buku, judulnya saya belum tahu tapi itu rencana saya. Lalu kekurangan saya, yaitu saya masih takut takut memulai untuk menulis buku. Nah itu bisa. Jadi bentuknya deskripsi, cerita, ya, secara langsung. Kalau yang belum tahu gimana? Tanya ke teman-temannya. Cari teman dekatnya di sini, tanyain. Menurut kamu aku kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Ya, atau bisa gunakan smartphone-nya, tanya mama bapaknya. Ya, boleh. Iya. Pakai smartphone-nya kalau nggak tahu.
Ma, Pak, aku ini bingung ya, kekuatanku apa, kelemahanku apa. Atau tanya temennya, bestinya. Ya, Anda harus temukan jawabannya sekarang hari ini, jangan ditunda. Ya, tanya temennya, tanya bestinya, tanya orang tuanya. Kalau sudah tahu, silakan tulis langsung. Apa kekuatan dan apa kelemahan. Supaya kita lebih betul-betul dekat dengan diri kita. Yang selama ini kita bersama diri kita sendiri, cuman kadang-kadang kita menjauh dengan diri kita. Kita lebih sering lihat tetangga, orang lain, selebriti, terus telegram kan gitu. Coba lihat diri sendiri, apa kekuatan kita, apa kekurangan kita. Kalau sudah silakan di-share ke teman-temannya. Yang bingung tanya keluarganya. Sudah jawab? Belum dijawab. Ma, enggak jawab sekarang, aku pergi. Oke, selesai. Kalau sudah, saya minta Bapak Ibu buat satu cerita, ya, satu cerita. Tuliskan aja di kertas itu. Dari yang awal kita tadi menulis tentang diri sendiri, kekuatan, kelemahan dan segala macam, dibuat satu cerita. Katakan misalnya gini, saya Frankie, saya seorang pendidik. Saya punya kekuatan adalah memberikan pendidikan matematika karena saya suka mengajar matematika. Sejak saya suka belajar matematika, saya akhirnya juga suka mengajar matematika dan saya fokus mengajar matematika kepada murid-murid yang tidak suka matematika. Sehingga kalau mereka menjadi suka matematika, nilainya juga menjadi lebih baik, pengetahuannya jadi lebih baik, itu menjadi kesuksesan saya. Buat satu deskripsi dan ditulis dalam bentuk kata-kata. Setiap kata-kata yang ditulis itu mendorong, ya, pikiran bekerja dengan baik, bawah sadar bekerja dengan baik, lalu terungkap dalam bentuk tindakan dan hasilnya berupa tulisan. Dan tulisan ini Bapak Ibu akan baca setiap hari nantinya di rumah. Kalau Bapak Ibu mulai kelemahan atau mendapat hambatan segala macam, ini tulisan akan menjadi motivasi Bapak Ibu sekalian. Monggo ditulis sesuai dengan gaya tulisan masing-masing, ya. Mau bikin puisi boleh, mau bikin cerita dongengnya juga boleh, tapi semua tentang saya, tentang diri Bapak Ibu sendiri. Ya. Mau bentuknya komik juga boleh, silakan. Ya, tetapi isinya adalah tentang diri Bapak Ibu sekalian yang isinya semua yang sudah kita tuliskan di awal. Silakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Ini apa nih? Ini kata ini. Thread. Anak tangga. Aku adalah anak tangga. Setiap saat aku akan menanjak ke atas. Selain bisa ke atas, aku juga bisa turun ke bawah. Karena fungsinya anak tangga. Dan aku bisa meningkatkan derajat orang tua saya dengan anak tangga ini. Wes, mantap toh. Kenapa enggak jadi center, penerang? Iya. Karena kamu punya keberanian, tapi enggak teliti kan? Ya, kalau center itu kan dia fokus meneranginya ke arah yang kamu ingin arahkan. Yes. Iya kan? Yes, flashlight, center, flashlight. Sudah, kasih warna. Ibu, selama melakukan kegiatan bersama dari awal tadi, ya. Mengendalikan diri, fokus menemukan diri, ya. Dan harta terindah itu adalah menemukan diri sendiri. Buddha mengungkapkannya dalam Dhammapada, betul? Bahkan 1000 musuh yang telah kau kalahkan, tidaklah ada artinya sebelum kamu bisa mengalahkan dirimu sendiri. Nah, hari ini kita coba mengalahkan diri sendiri. Tadi ada yang nanya, kok kapan ini public speakingnya? Habis makan siang. Ya, habis makan siang.
Bapak Ibu sudah tahu namanya percaya diri. Public speaking itu jadi sederhana, nanti lihat aja. Semua jadi gampang kalau sudah berhasil menemukan diri sendiri. Otak. Suka makan otak-otak. Edwin dengan berapa? Hah? Gak apa-apa. Lo jangan malu, sudah selesai percaya dirinya loh. Nanti ngulang kamu. Coba lihat, buka. Orang. Spider-Man versus Hulk. Terus kamu yang mana? Dua-duanya. Oke, Hulk sebagai yang perkasa. Bukan. Gimana? Jelasin. Iya, iya. Kalau Spider-Man menggambarkan apa? Keluyuran. Oh, ya. Terus kalau Hulk-nya emosi naik turun. Kombinasi keduanya. Jadi pas naik di rumah, pas turun keluar rumah. Gimana? Harus positifnya tetap harus ada. Karena pilihannya dua tokoh yang membela Avenger. Kecuali kamu pilih satunya Thanos, ya satunya Spider-Man, bisa juga kan? Tapi kamu nggak milih kan? Berarti kamu sudah bawah sadarnya ada mengatakan I'm a hero of my family. Rajut sebenarnya, cuman kita nggak paham. Nah, pas suruh pikir cepet keluar dia. Oh, aku ini walaupun mut-mutan sebenarnya aku ini hero. Hulk. Mana? Gambar apa? Bintang. Kenapa bintang? Semakin percaya diri, selamat, terima kasih. Saya semakin lebih baik lagi. Yes, berkat teman-teman yang mendengarkan saya, berkat teman-teman yang sudah mau mendengarkan saya, selamat, terima kasih. Saya sudah percaya diri sekarang. Yes. Ya. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Ya, kita punya waktu 5 menit. Jika ada pertanyaan tentang PD aja, silakan sekarang. Ini kita materi sudah selesai PD ajanya, ya. Ya, jadi kurang lebih dari jam berapa kita mulai? Setengah 10, ya, setengah 10 sampai jam setengah 1, ya. Setengah 10, setengah 1, berapa jam itu? 3 jam kurang lebih. Nggak perlu 1 tahun sekolah, ya, nggak perlu 6 tahun sekolah, cukup beberapa jam bersama teman-teman yang suportif ini, ya, kita belajar menemukan diri kita belajar mengungkapkan diri kita yang kadang-kadang malu, ya, kita merasa malu, kita merasa kok kayak gini aja perlu diceritakan sih, gitu ya. Tetapi teman-teman kita yang mendengarkan dengan baik itu menunggu-nunggu. Ayo ya. Saya dengar tadi ya, ada yang memotivasi teman-temannya yang lebih muda. Teman-teman yang lebih senior memotivasi yang lebih muda. Ayo bisa kok, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, cerita aja, cerita. Akhirnya dia cerita terpatah-patah. Nggak apa-apa, karena ini memang ladang untuk berlatih. Ya, maka oleh karena itu 3 jam kita bersama dengan kelompok yang kecil ini, ya. Dan 3 jam ini kita juga sudah belajar mencari tahu tentang diri kita dengan pengalaman hidup kita sendiri. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya harap juga belajar terinspirasi dari teman-teman yang ada di kelompoknya. Bahwa kita semua kehidupannya berbeda. Ya, dengan kesulitan dan kesenangan masing-masing, tapi yang jelas kita semua masih survive, ya, masih eksis, masih mau hidup, masih mau juga tetap hidup, ya. Dengan segala hal baik dan kurang dari diri kita. Dari situ saya harap Bapak Ibu lebih mencintai
dirinya sendiri sekarang. Ya, lupakan suami, lupakan istri dulu, lupakan anak dulu. Ya. Di PD aja ini kita belajar untuk coba melihat diri, self love. Itu penting. Sebelum meranjak cinta lebih besar, Guru Agung Buddha memaksa dirinya meninggalkan Yasodhara. Self love. Coba kalau beliau bisik, mah, ntar malam permisi ya, aku mau jadi pertapa, tolong titip ya Rahula ya, nggak jadi mesti, betul nggak? Atau dia ngomong papanya, karena saking baktinya ke orang tua, Papa Sudodana, ya, bolehkah aku nanti malam pergi meninggalkan istana demi kebahagiaan banyak orang? Nggak jadi. Dia harus minggat. Beliau harus minggat diam-diam, bahkan hanya kusirnya yang tahu. Bayangin, raja marahnya minta ampun mesti. Kok yang tahu cuma kusirnya? Yang tahu cuma apa? Kancana dan kudanya, Kantaka. Betapa hinanya aku sebagai raja besar. Aku tidak tahu anakku pergi. Oh gitu kan? Bisa ya dibuat drama gitu ya. Karena self love. Beliau harus egois waktu itu. Tapi egonya kita pakai ya sekali lagi untuk menemukan dulu kesalahan, kebaikan, kekuatan, kelemahan kita. Setelah itu kita bisa berkembang lebih baik. Tapi selama ini kita lebih banyak ngurusin orang-orang di luar diri kita. Akhirnya ketika kita drop, siapa yang bantu? Nggak ada. Nggak ada. Ya, dan kita habiskan waktu hanya untuk putus asa. Kita habiskan waktu hanya bergerak ke sana sini tanpa arah. Karena kita nggak tahu ini arahnya siapa. Arahnya papa saya, mama saya, tetangga saya, orang-orang di sekitar saya, atau saya sendiri. Nah, maka dengan PD aja saya harap Bapak Ibu sekali lagi bisa menerima dirinya apa adanya dan lebih berani ya untuk menyatakan dirinya sebagai yang unik. Jangan pernah kita samakan dengan orang lain. Dan juga jangan membedakan kita sama orang lain. Ada kesamaan kita sama yang lain apa? Sama-sama masih hidup. Iya kan? Sama-sama mau hidup. Udah itu aja. Tapi hal yang lain jangan disamakan. Ya. Ketika kita mulai membedakan kita sama orang lain, disitulah kita mungkin akan mengecilkan atau menyombongkan diri kita. Tugas kita bukan mengecilkan atau menyombongkan. Tugas kita itu harusnya melihat diri kita sekarang dengan kita yang kemarin atau diri kita yang barusan beberapa menit yang lalu itu loh. Oh, beberapa menit lalu aku masih malu-maluin. Sekarang aku lebih malu-maluin. Sekarang aku lebih berani. Sekarang aku lebih tahu kemana aku harus bergerak. Sekarang aku lebih percaya dengan diri saya sendiri. Sekarang aku sudah temukan bahwa mentalitas percaya diri itu penting untuk melakukan segala macam hal. Oke, simpan catatannya, simpan gambarnya, diklip dengan baik karena akan ada kerjaan yang lainnya nanti. Ya, sekarang waktunya kita untuk makan siang. Tepuk tangan buat kita semua. Kita kumpul lagi jam 13.15. Jadi makan siangnya 30 menit.